Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Bernadette Esther. Apa kabar? Semoga Anda tetap sehat, segar, dan bugar. Bagi para pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik yang saat ini sedang mengalami pergumulan berat dalam hidup, entah oleh sakit penyakit atau persoalan sulit lainnya, semoga Anda berserah diri sepenuhnya kepada pertolongan Allah karena Ia senantiasa menyertai Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah Pekan Biasa ke-31, Hari Sabtu Imam. Kita akan mendengar sabda Tuhan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4 ayat 10 sampai 19, dan Injil Suci menurut Lukas, bab 16 ayat 9 sampai 15. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Romo Agustinus Semporak Tangkeliku PR, yang akrab disapa Romo Sem. Di tengah kesibukan Romo Sem menyelesaikan disertasi program doktor, program studi antropologi FISIP UI, beliau masih menyempatkan diri untuk mewartakan kabar sukacita bagi kita semua dalam acara hari ini. Nah, mari kita sapa beliau lebih dulu. Apa kabar Romo Sem? Kabar baik tentunya Mbak Be dan sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada, semoga semua dalam perlindungan Tuhan dan tetap merasa penuh sukacita karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Romo Sem sudah berkenan hadir di antara kesibukan penelitian dan penulisan disertasi Romo. Baik, seperti biasa kita akan mengawali acara dengan doa pembuka. Silahkan Romo Sem yang memimpin doa. Sahabat Oase Rohani Katolik, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, mari kita satukan hati, kita memohon berkat Tuhan dan kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Allah yang Maha Kuasa atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua kembali untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu dalam program Oase Rohani Katolik pada hari ini. Kami diajak untuk senantiasa membangun sikap mengandalkan Engkau dan menjauhkan diri dari sikap mengandalkan segala materi harta duniawi ini. Yesus Kristus Putra-Mu mengajak kami untuk membangun persahabatan dengan Mammon yang tidak jujur. Kiranya dalam hal ini kami diajak untuk mengandalkan Engkau satu-satunya Tuhan yang telah meneladankan kepada kami untuk hidup merasa lebih cukup karena Engkau sendirilah yang mencukupkan kami dalam kehidupan ini. Berkati kami, buka hati dan pikiran kami akan sabda-Mu yang akan kami dengarkan dan renungkan pada hari ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, Allah berkuasa menguatkan kalian menurut Injil yang kumaklumkan dan pewartaan tentang Yesus Kristus. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya kalian semakin menaruh perhatian lagi kepadaku. Memang, perhatianmu selalu ada, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Hal ini kukatakan bukan karena aku kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupi diriku dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tiada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik jugalah perbuatanmu, yaitu bahwa kalian telah mengambil bagian
dalam kesusahanku. Kalian sendiri pun tahu, hai orang Filipi, waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang piutang dengan daku selain kalian. Di Tesalonika, aku telah 1-2 kali menerima kiriman bantuan dari kalian. Yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin menambah keuntunganmu. Kini aku telah menerima daripadamu semua yang perlu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu kurban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Keturunan orang benar akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin meskipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama Dan rohmu. inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon.
Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Sem, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus memuji dan berterima kasih atas keterbukaan jemaat di Filipi yang peka, peduli dan rela memberi, serta ikut ambil bagian dalam kesusahan Paulus ya Romo. Apa inspirasi iman yang hendak Romo sampaikan dari surat Rasul Paulus tadi? Oke, pertama-tama kita lihat dulu ya bagaimana Rasul Paulus itu, sebenarnya ini nasihat sekaligus kepada jemaat di Filipi yang mengadakan perhitungan dengan Paulus ya. Hal ya nanti kita bisa renungkan itu langsung, kalau mau langsung ya, bagaimana seringkali orang, aku sudah memberi sekian, aku dapat apa dari kamu ya. Dan Rasul Paulus mengingatkan bagaimana untuk belajar itu merasa cukup. Karena Rasul Paulus sendiri dia katakan, saya sudah tahu antara yang kenyang, yang lapar, yang berkekurangan dan merasa cukup. Ya, karena itu Rasul Paulus mengajak para pendengarnya, khususnya jemaat di Filipi dan tentu kita semua, sahabat Oasis Rohani Katolik itu untuk belajar, untuk merasa cukup. Ya, dikatakan Rasul Paulus tadi dalam ayat yang ke-11 dan sampai 12 ya paling tidak itu dikatakan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dia tahu karena belajar dari pengalamannya. Sebagaimana dia katakan bahwa waktu aku kekurangan, aku mendapat bantuan. Ya, para rasul ya, yakni Paulus sendiri itu ketika masa-masa dikatakan awal-awal tugas perutusannya untuk mewartakan sabda Tuhan sebagai rasul banyak kekurangan, tetapi dia menyadari banyak bantuan, banyak kelimpahan juga dialami oleh bantuan termasuk jemaat dari Filipi dan jemaat-jemaat lainnya yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Karena itulah Rasul Paulus berkata dalam ayat 13 yang saya kira ini ayat yang paling populer dan sering digunakan orang sebagai motto mereka ya, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus. Ini merupakan kepercayaan dari Rasul Paulus, tidak perlu khawatir karena Tuhan yang mencukupkan. Segala sesuatu dapat kutanggung dalam Dia. Artinya kuasa dan kasih karunia Kristus itu senantiasa melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam berkekurangan, Tuhan mencukupkan lewat tadi dikatakan Mbak B itu bagaimana ya orang-orang Filipi juga turut ambil bagian dalam kesusahan orang. Nah, disinilah Rasul Paulus menegaskan sebenarnya bagaimana Tuhan itu mencukupkan ya, yang diimani oleh Rasul Paulus dan diajarkan kepada jemaat di Filipi, Tuhan mencukupkan, atau bahasa Rasul Paulus, Tuhan memberikan kekuatan sehingga kita dapat menanggung segala derita, segala pencobaan, termasuk dalam hal kekurangan atau dalam kelaparan seperti itu. Ternyata Tuhan mengutus saudara-saudara di sekitarnya, yakni jemaat di Filipi yang sudah pernah juga membantu Rasul Paulus dan jemaat-jemaat yang lainnya. Nah, itu yang disampaikan ketika Rasul Paulus itu mengatakan aku bersuka cita ya. Sukacita Paulus itu diungkapkan salah satunya bahwa dia merasa diperhatikan oleh orang-orang lain yang tidak lain adalah kasih dan perhatian Tuhan. Tuhan yang mencukupkannya, kata Rasul Paulus itu. Mungkin itu awal Mbak Bey. Ada yang mungkin mau lanjut, mulai kita gali lebih dalam. Ya Romo. Nah, ya. Seterusnya bagaimana Romo? Kabar sukacita yang hendak Romo ingin sampaikan kepada kami. Saya lanjut masih dari surat Rasul Paulus ini di jemaat di Filipi ya. Nah, kalau kita sebenarnya tadi, jadi pertama tadi Rasul Paulus sudah mengajak dan mengajar sekaligus para pendengarnya, khususnya jemaat di Filipi dan kita semua, sahabat Oasis Rohani Katolik ini, untuk belajar merasa cukup. Karena ketika kita ditanya kapan kita merasa cukup, tidak ada, pastinya manusia itu selalu berkekurangan ya,
selalu berkekurangan. Nah, tetapi kembali semua katakan, kita harus sebagai orang percaya harus merasa cukup karena Tuhan sendiri yang mencukupkan, ya. Bagaimana dalam usaha kita sendiri di saat-saat tertentu seringkali Tuhan menjawab apa yang kita butuhkan melalui bantuan sesama. Tetapi dari merasa memiliki iman bahwa Tuhan mencukupkan kita, ketika kita sudah berkelimpahan, ya, atau yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini tidak lagi berkekurangan, merasa apa ya, bukan lagi ya cukup, tapi bahkan berkelimpahan. Ada panggilan sebenarnya, ya. Dia katakan ya, Rasul Paulus mengingatkan kembali, 1-2 kali kamu telah mengirimkan bantuan kepadaku. Di situ Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi dan kita semua untuk seperti dikatakan, peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita merasa cukup, tetapi juga kita harus berbagi. Dan dalam berbagi ini, sebenarnya kita tidak menunggu saat kita berkelimpahan. Kapanpun sebenarnya. Bahkan di dalam berkekurangan pun kita harus siap untuk berbagi. Ya, karena kalau kita menunggu merasa bahwa kita berkelebihan, saya rasa seperti saya katakan, kapan kita merasa cukup? Manusia itu tidak pernah merasa cukup. Ya, karena itulah Rasul Paulus mengatakan, ya, belajar untuk merasa cukup, dan kalau kita merasa cukup, meskipun mungkin secara ukuran manusia, pandang manusia, kita berkekurangan, tetapi kita bisa memberi. Contohnya kan, kalau kita pergi belanja, ya, lalu kita mendapat kembalian sekian perak, ya, mungkin 100 rupiah itu tidak bermakna, tetapi bisa bermakna bagi banyak orang di luar. Ya kan? Nah, saat itulah bagaimana kita dalam situasi kita, maukah kita berkelebihan, maukah kita berkekurangan, yang terpenting adalah kemauan untuk berbagi itu sendiri. Nah, disinilah kita diajak oleh Rasul Paulus untuk belajar mensyukuri. Itu yang pertama, mensyukuri segala sesuatu yang ada. Kalau kita sudah belajar bersyukur, saya rasa ya, apa yang dikatakan Rasul Paulus tadi, belajar untuk merasa cukup, itu akan selalu hidup dalam diri kita. Karena kita yakin bahwa Tuhanlah yang memberikan. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita dan Tuhan yang memampukan kita. Nah, itu yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus. Dan ada lagi satu hal yang saya mau tambahkan dalam surat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Filipi. Dia mengatakan ya bahwa segala keperluan kita akan dipenuhi. Nah, ini terkait dengan yang dikatakan tadi, segala sesuatu akan kutanggung di dalam Dia. Ya. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan memenuhi segala keperluan kita, saya kira tidak ada lagi pikiran bahwa kita tidak merasa cukup. Bahwa kita terbatas, ya. Kita dalam keadaan lemah sebagai manusia, iya, karena kekuatan kita adalah Tuhan. Nah, di dalam sikap inilah kita diajar untuk memiliki semangat kemiskinan dalam Injil. Inilah semangat kemiskinan dalam Injil. Ya, dalam arti kita merasa cukup, kekurangan kita Tuhan yang menambahkan ini. Jadi sikap kemiskinan adalah sikap yang mempercayakan diri seutuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan sendirilah yang memenuhi segala keperluan kita. Tetapi bukan berarti membangun sikap pasif. Itu beda lagi. Ya, di sini sebenarnya sikap merasa cukup adalah untuk melawan sikap bagi orang-orang yang tidak pernah bersyukur karena melihat segala sesuatu tidak cukup baginya. Padahal Tuhan telah menyediakan segala sesuatu kepada kita. Kita dipanggil, diajak untuk bagaimana kita menggunakannya secara bijaksana sesuai dengan yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, bukan berlebihan. Nah, itu dari paling tidak yang bisa kita gali dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini, Pak B.
Ya, terima kasih Romo Sem, sama seperti yang Romo Sem tadi sebutkan dalam ayat 13 ini bagus sekali ya Romo. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa merasa kekurangan dan segala macam apapun kesulitannya, sejauh kita menyerahkan seluruhnya kepada Allah, kita tak akan takut ya Romo. Iya, betul sekali Mbak Bea. Jadi itu kita merasa cukup, merasa bahwa yang di situ adalah di situ imannya sebenarnya. Iman kan percaya yang nanti dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil nanti dalam kesetiaan itu sendiri. Ya, itu. Baik, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mencukupkan diri dalam segala keadaan adalah bentuk syukur dan iman kita kepada Tuhan yang selalu memelihara hidup kita. Juga seperti yang sudah dikatakan Romo Sem tadi, Tuhan mengharapkan kita untuk membuka pikiran dan hati untuk ambil bagian dari kesusahan orang lain. Kita tidak akan berkekurangan bila kita memberi dan membantu orang yang berkesusahan. Nah, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan renungan yang sudah disampaikan Romo Sem tadi. Setelah jeda, kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Lukas. Tetaplah bersama kami. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Agustinus Semporak Tangkeliku PR, dan saya, Bernadette Esther. Bila Anda mempunyai pertanyaan, saran, dan juga kritik, atau Anda hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Sem, dalam Injil Lukas yang tadi kita dengar, kita mendengarkan perumpamaan tentang atau pesan Yesus tentang persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur. Apa inspirasi iman yang hendak Romo Sem berikan kepada kami? Oke, Mbak B dan sahabat oase rohani Katolik ya. Kita sudah sering mendengar tentang perumpamaan Yesus tentang mamon ini ya. Mamon kan itu selalu diidentikan dengan hal-hal yang berbau harta duniawi, kekayaan, materi ya. Dan memang itulah ketidakadilan ya, ketamakan dan kekuasaan dan sering terlibat dalamnya apa istilahnya keserakahan untuk mengumpulkan hal-hal duniawi. Nah, bahasa singkatnya saya mau katakan kita selalu berkonsentrasi pada yang duniawi. Kalau kita konsentrasi pada duniawi, kita akan menghabiskan waktu di situ, ya. Nah, Yesus mengajak kita untuk bersahabat dengan Mamon yang tidak jujur. Sudah Mamon tapi yang tidak jujur, apa artinya? Kiranya maksud perkataan Yesus adalah kita diajak untuk menggunakan kekayaan ya duniawi ini untuk mendapatkan sahabat yang supaya kelak nantinya ketika kita berakhir di dunia ini kita sungguh mendapat sahabat yang sejati dalam kediaman rumah Allah Bapa di sorga. Jadi ajakan untuk bersahabat dengan ungkapan bersahabat dengan Mamon yang tidak jujur ya adalah ajakan untuk bagaimana kita membangun relasi, boleh dikatakan itu. Atau bahasa sederhananya, menggunakan harta kekayaan itu dengan bijaksana. Itu maksudnya. Ya, itu yang pertama. Karena apa? Ini nanti terkait dengan bagaimana kesetiaan kita. Nah, itulah iman. Kan iman berarti orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita merasa diri adalah hamba. Maka ini dua kata ini muncul juga di sini ya, hamba dan setia. Ya, kamu mau menjadi hamba Mamon atau hamba Tuhan? Ya kan itu. Tentu kalau hamba Tuhan setia kepada Tuhan. Nah, ini sangat erat dikaitkan oleh penulis Lukas pada hari ini. Nah,
di sini sahabat, Mamon yang tidak jujur ini adalah sekaligus mengarahkan dan menunjukkan ajaran Yesus supaya kita memiliki kesetiaan, ya. Karena dikatakan kalau kamu tidak setia pada Mamon atau perkara-perkara yang kecil, tidak akan dipercayakan kepadamu perkara yang lebih besar. Karena perkara yang lebih besar itu adalah perkara dari Allah. Nah, kita diajak untuk belajar. Nah, inilah saya katakan, Mamon kita bangun relasi yang tidak dikatakan relasi dengan Mamon yang tidak jujur. Artinya bagaimana kita menggunakan kekayaan duniawi itu untuk membangun kesetiaan kita kepada Tuhan. Sehingga pada dasarnya nanti kalau kita mampu dalam tanda petik mengendalikan keinginan-keinginan kita, ketamakan kita, keserakahan kita, ya, maka kita akan dianugerahi harta surgawi yang jauh lebih besar. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya. Nah, dalam kesetiaan kita ini, ya, mengabdi dua Tuhan itu sangat jelas sebenarnya logikanya. Ketika kita mengabdi dua hal, memperhatikan dua hal, itu pasti ada berat sebelah. Ya kan? Itu sudah jelas. Ada ketidakadilan. Atau kita fokus pada yang satu dan tidak bisa fokus pada yang lain. Padahal, kalau dalam mengikuti Yesus, percaya kepadanya, Tuhan hanya menuntut kesetiaan total. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Nah, ketika kita mengikuti Yesus, tidak ada lagi kita mau mengalihkan pandangan kita, mempercayakan atau mengandalkan diri kita kepada yang lain. Itulah iman. Mengandalkan, mempercayakan diri kepada Tuhan, mantap di dalam Tuhan, kokoh di dalam Tuhan. Nah, kalau kita mengandalkan Mamon, harta kekayaan, berarti kita tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Tuhan mengajak kita untuk bersahabat dengan Mamon yang tidak jujur. Artinya kita menggunakan dengan bijaksana harta kekayaan itu, tetapi bukan andalan dan kekuatan kita. Andalan dan kekuatan kita seperti dikatakan Rasul Paulus tadi adalah Tuhan sendiri. Dialah yang mencukupkan kita. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia. Maka kita sebagai hamba Tuhan, saya garis bawahi kata hamba Tuhan. Karena hamba mengandung pengertian apa? Orang yang taat, setia sepenuhnya kepada Tuhannya. Nah, kita disebut hamba Tuhan, artinya kita mau setia kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena seorang hamba percaya bahwa Tuannya akan memelihara, menjamin hidupnya. Kita disebut hamba Tuhan, orang beriman, karena kita percaya Tuhan menjamin hidup kita. Maka itulah Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi sebagai hamba-hamba uang. Karena orang Farisi itu masih mengandalkan kekuatan duniawi. Ya. Tetapi kenapa dikatakan tadi juga orang Farisi mencemukan Yesus sebagai hamba-hamba uang, yang menjadi pikiran utama mereka, konsentrasi mereka, fokus mereka adalah pada uang, kekayaan duniawi. Mereka melihat Yesus ini miskin, berarti dia tidak diberkati Tuhan. Nah, hati-hati dengan paham seperti ini. Seakan-akan orang yang diberkati Tuhan harus memiliki kekayaan yang luar biasa, cukup secara harta duniawi. Ya, itu bagi pemikiran orang yang disebut dengan hamba-hamba uang, kata Yesus dalam bacaan ini. Atau orang yang mengandalkan Mamon, mengabdi kepada Mamon. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang sungguh menjadi hamba Tuhan adalah merasa cukup seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi dalam bacaan yang pertama. Nah, disinilah letaknya antara bacaan Injil dengan bacaan yang pertama tadi. Yesus mengajak kita untuk mengabdi kepada Tuhan. Menjadi hamba Tuhan, bukan mengabdi kepada Mamon. Kita hanya diminta untuk menjalin relasi persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur. Artinya apa? Menggunakan harta kekayaan. Artinya dia menemani kita kan? Bisa kita tanggalkan. Dikatakan Tuhan, kalau mereka tidak bisa membantu lagi, lepaskan sudah gitulah. Ya, suatu saat nanti kita akan menanggalkan itu semua sahabat itu, ya, sahabat Mamon yang tidak jujur ini ketika kita mati. Dan kita bertemu
Tuhan yang sesungguhnya yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi andalan kita. Karena itulah ketika Yesus mengajak kita untuk membangun relasi, persahabatan dengan mamon yang tidak jujur, artinya bijaksana, menggunakan kekayaan, dan sepenuhnya menjadi hamba Tuhan, kita diajak seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, selalu merasa berkecukupan. Kalau orang merasa berkecukupan, tidak lagi peduli seberapa kekayaannya, keberhasilannya, itu bukan yang utama. Dalam situasi apapun, dia selalu merasa cukup dan bersyukur. Inilah yang mungkin kita bahasakan semangat keugaharian atau sederhana atau ajaran Yesus sendiri. Berbahagialah orang yang miskin. Bukan pertama-tama kita terjemahkan miskin secara memang tidak punya apa-apa, tetapi miskin dalam arti kita mengandalkan dan berpasrah kepada Tuhan, bukan juga sekedar berpasrah pasif, tetapi percaya seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, segala sesuatunya akan dipenuhi oleh Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Di dalam Dia segala sesuatu dapat tanggung. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita diajak untuk belajar hidup berkecukupan dengan menjalin relasi persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Artinya sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan tanpa juga meninggalkan kehidupan di dunia ini. Karena kita hidup di dunia ini, tetapi hiduplah di dunia ini dengan bijaksana. Segala kemampuan, pengetahuan, kekayaan, harta yang telah diberikan oleh Tuhan adalah sarana, teman, atau kata Yesus sahabat, untuk perjalanan kita menuju kebahagiaan sejati. Tetapi di atas segala-galanya, Tuhanlah andalan kita. Mungkin itu Mbak Bey yang saya bisa bagikan dari Injil hari ini. Mungkin ada yang mau digali lebih atau mau ditanyakan. Terima kasih. Ya, Romo Sam, terima kasih penjelasan dan renungannya yang sangat baik ini. Berbicara tentang kesetiaan iman dan kesetiaan kita, Romo. Dunia dewasa ini kan penuh dengan godaan dan tantangan ya, Romo, sehingga kerap kali menggoyahkan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Padahal tadi Tuhan berkata, apapun, Romo yang mengingatkan kami bahwa sepenuhnya belajar setia kepada Tuhan, dan setia juga dari hal-hal yang sederhana ya, Romo. Setia dalam doa, doa harian, ekaristi, dan mendengarkan sabda Tuhan seperti sekarang ini ya, Romo. Iya, betul. Tapi jangan lupa masih ada satu lagi. Tidak hanya cukup doa, mendengarkan sabda Tuhan, tetapi kata Rasul Paulus, membantu orang dalam berkesusahan. Atau bahasa Rasul Paulus, kamu telah ambil bagian. Nah, partisipasi ini kita garis bawahi. Partisipasi kita itu macam-macam untuk berbagi. Ya, sebagai orang yang merasa dikatakan bersyukur dan tidak hanya mengandalkan mengkonsentrasikan diri pada mamon. Karena kalau kita berkonsentrasi pada mamon ya, mungkin Mbak Be bisa mengalami, saya tidak mengalami. Kalau kita dapat, aduh saya bagi nanti kan kurang sedikit lagi. Jadi kita akan akhirnya tinggal menumpuk, dan inilah. Karena di dalam situasi ini, konsentrasi kita bukan pada berbagi kasih, tetapi konsentrasi kita pada mamon. Bagaimana supaya mamon itu bisa lebih besar lagi pada diri kita, hati-hati di sini. Ya, maka doa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, ibadah dan ekaristi itu penting sekali. Tetapi juga jangan lupa untuk ambil bagian dalam kesusahan, atau bahasa kita berbagi di sekitar kita. Maka menunjukkan diri segala keadaan adalah bentuk syukur bagi kita. Kita ungkapkan tidak hanya dengan doa, ibadah, mendengarkan, tetapi juga dalam berbagi. Demikian Mbak Bey. Ya, baik. Terima kasih Romo Sam atas renungannya yang meneguhkan iman kami. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, melalui Romo Sam, Yesus telah mengajak kita untuk juga memperhatikan kepentingan orang lain, misalnya dengan memberi derma dan amal kasih kepada sesama
yang membutuhkan pertolongan kita. Romo Sam dan para pemirsa serta pendengar setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Sam. Silakan Romo. Pak Bey, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, maka mari kita mensyukuri berkat Tuhan bila kita peroleh melalui sabdanya hari ini. Kita menutup dengan doa dan memohon berkat dari Tuhan. Kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menganugerahkan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami ini. Berkat-Mu senantiasa melimpah melalui kehidupan ini, melalui kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kami, melalui alam yang Kau ciptakan, dan melalui pekerjaan usaha dan karya kami. Namun seringkali kami manusia yang lemah ini masih mengandalkan keinginan-keinginan duniawi kami. Kami selalu merasa berkekurangan di dalam kehidupan ini. Padahal Engkau senantiasa telah memberikan kelimpahan kepada kami. Maka melalui sabda-Mu hari ini ya Tuhan, semoga kami senantiasa belajar untuk mencukupkan diri. Dan dalam mencukupkan diri itulah kami senantiasa bisa bersyukur atas berkat-Mu yang senantiasa melimpah bagi kami semua. Karena itu ya Tuhan, jauhkanlah kami pada ikatan-ikatan duniawi yang senantiasa mengandalkan mamon dalam kehidupan ini. Tapi jadikanlah kami hamba-Mu, hamba Tuhan, hamba Allah, hamba yang setia, yang senantiasa mengandalkan diri hanya kepadamu. Karena hanya Engkaulah yang senantiasa mencukupkan kehidupan kami. Engkau pelihara hidup kami. Engkau pelihara keluarga kami. Engkau berkati seluruh pekerjaan, usaha, dan karya kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu, Semoga kita sekalian, segenap anggota keluarga kita, seluruh pekerjaan usaha dan karya kita, cita-cita dan perjuangan kita, diberkati, dilindungi dan dirahmati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita hari ini. Saya Bernadette Esther dan Saya Romo Agustinus Sam. kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih Romo Sam. Makasih.